Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Somai Aquatic. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap untuk memelihara ikan cana, terutama cana pulkra ya. Jadi kebanyakan tuh banyak yang nggak tahu kalau cana pulkra itu rentan sama namanya obesitas. Kalau kita terlalu over ngasih makanan, biasanya tuh dia jadi gemuk dan ekornya membengkok ya. Seperti ikan saya sebelumnya kan dia terlalu over dikasih makan maggot tuh. Hal maggot itu sebenarnya kalau buat ikan cana itu kurang bagus karena terlalu banyak lemak. Jadi bagusnya itu dikasih pakan hidupnya itu kayak udang, cacing, tapi jangan terlalu banyak atau over ya. Apabila kalau sudah terjadi obesitas atau lemaknya udah numpuk dan ekornya menjadi bengkok, ada beberapa cara untuk mengatasinya, terutama untuk saya pribadi. Sesuai pengalaman, saya menggunakan aerator untuk menggerakkan arus yang ada di akuarium biar dia bisa bergerak. Teorinya gini, ketika ada arus di dalam air akuarium, jadi ikan itu bisa jalan terus, kemudian tulang ekornya itu bisa kembali seperti semula atau bisa lebih pulih lah daripada sebelumnya yang parah gitu. Kemudian sama airnya itu usahain kalau bisa tuh jangan panas ya, hangat atau gimana. Kan pulkra itu soalnya di alam itu dia termasuk ikan yang di daerah pegunungan yang dingin, jadi kalau bisa dikipasin, kasih kipas, jangan sampai terlalu dingin, apalagi dikasih es batu itu bisa bikin ikan pingsan, bisa tenggelam mati di bawah ya. Terus apakah bisa itu kembali seperti semula kalau udah jadi gemuk dan ekornya membengkok? Tentu saja bisa teman-teman, tergantung kalian merawatnya juga. Jadi kalau kalian udah merawat dengan setulus hati, kemungkinan sih bisa kalian sembuhkan kembali seperti semula. Dengan catatan kalian harus menerapkan beberapa treatment, kayak misalnya kalau udah terlanjur gitu untuk pakan itu didietin boleh, tapi jangan terlalu ketat gitu. Seperti kalau misalnya mau dikasih pakan, cari pakan yang bagus menurut rekomendasi orang banyak gitu. Nah, kalau saya kan pakai ini pelet virus ini. Jadi pelet virus ini nih dari salah satu suhu keepers ikan cana. Jadi saya udah percaya dengan produknya ini, dengan kandungannya apa yang ada di dalamnya. Terus juga sama kasih substratnya itu tuh kadang kan ada juga ikan nggak cocok sama substratnya, apa terlalu kasar, apa terlalu halus. Habis itu kemudian akuariumnya bikin dia nggak nyaman, atau backgroundnya kurang cocok juga, kadang itu ngaruh juga sama ikan. Jadi kalau kalian merasa kayak kok ikan saya kok nggak bagus-bagus ini, itu kalian harus coba di di backgroundnya itu cari yang cocok untuk ikannya. Kalau bisa itu tuh, kalau kalian sebelum memelihara ikan itu harusnya kalian memperhatikan apa yang kurang dari ikan itu, kayak kenyamanan dia beraktivitas di dalam akuarium, kemudian pakannya atau airnya. Air ini nih sebenarnya sangat berpengaruh juga sih buat siklus kehidupan ikan cana. Jadi kalau kayak ikan cana kayak mau jauh gitu, tiba-tiba nggak mau gerak gitu, itu biasanya airnya kadang nggak bagus. Tapi kalau keseringan diganti juga nggak bagus. Pokoknya dikira-kira aja ikan ini udah nyaman atau belum. Kalau bisa sih untuk air itu jangan sampai air pump sih kalau saran saya. Kalau bisa itu malah air dari sumur itu bagus itu buat ikan, karena biasanya itu kan kalau air pump itu kan ada proses penjernihan. Proses penjernihan itu yang biasanya membuat ikan terkena obat-obatan itu, jadi dia nggak cocok. Biasanya yang parahnya bisa mati sih, itu sih. Terus sama kembali lagi di ekor bengkok.
Ini banyak banget kalau aku tengok di beberapa ikan peliharaan orang tuh rata-rata tuh buntut cana itu banyak yang bengkok karena kebanyakan dikasih makan, sama suhu airnya itu tuh terlalu panas kalau menurutku. Nah, kalau aku pakai kipas yang ada di Shopee itu banyak dijual, itu nanti aku kasih gambarnya sama nanti linknya ada di bawah. Terus kalau untuk penggerak airnya itu aku pakai aerator, banyak itu di toko merah, toko hijau juga ada. Nanti aerator itu nanti ku kasih tahu gambar yang kayak mana, terus nanti ku kasih juga linknya di bawah kalau mau cek out sekalian. Terus buat kalian kok bingung apa namanya itu, aku belum pernah melihara pertama kali bang gitu. Yang penting tuh akuarium itu disesuaikan sama ikannya. Kalau kalian beli ukuran 10 cm ya kemungkinan ya bagusnya itu langsung aja 40 cm aja. Akuariumnya lebarnya 25 ini udah cukup bang. Tapi kan cana itu nggak perlu pakai filter dan ini. Iya memang iya, cuman ini kan kalau udah terlanjur ikannya bengkok kan itu treatmentnya ya. Terus kalau misalnya kalau nggak pakai filter ya airnya ditengokin, terus sama pakannya jangan terlalu berlebihan, sama kalau bisa tuh pH airnya tuh distabilin. Habis itu untuk kadar suhu di airnya juga diperhatikan. Kalau bisa sih sekitar 22 derajat itu tuh udah dingin, itu udah lumayan. Kalau kepanasan nanti takutnya dia bisa bengkok. Kebanyakan itu bengkok itu kalau nggak karena pakan terlalu berlebihan, karena suhunya tuh terlalu panas. Jadi buat kalian yang baru awal-awal pelihara cana, khususnya cana pulkra, karena saya pengalaman di cana pulkra itu yang saya tahu dan itu sesuai dengan pengalaman saya, dan ikan saya sekarang sudah sembuh dan sekarang sudah aktif lagi. Nah, ini nanti saya kasih tahu cuplikannya sebelum dan sesudah saya lakukan treatment. Ini ikan cana saya yang udah saya treatment. Nah, sekarang udah aktif lagi. Dulu nggak kayak gini, bener-bener bengkok gitu, dia nggak bener-bener muyung itu, nggak mau aktif kayak gini. Sekarang udah lumayan sih. Jadi itu aja mungkin yang dari saya sampaikan dari pengalaman saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Untuk kalian kalau ada yang mau bertanya tinggal langsung aja komen. Kalau ini bermanfaat buat kalian jangan lupa di subscribe ya. Subscribe itu gratis kok, santai bro. Oke, sekian dari video saya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.